Semua yang direncanakan dan diramu secara rapi akan membuahkan hasil yang baik. Demikian juga dengan kompetensi dan inovasi dapat kita tumbuh kembangkan agar benar. Dengan rasa syukur, kami dari KCP Cicalengka mempersembahkan drama musikal nasionalisme versi kreativitas anak hebat Ya Mukti. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di sebuah asrama tinggallah 3 orang anak yatim, yaitu Bagas, Torik, dan Mail. Mereka memiliki kepribadian yang beragam. Bagas seorang anak yang memiliki karakter temperamen keras, sulit diatur, namun cenderung mudah menangis. Kemudian Torik memiliki karakter yang berbanding terbalik dengan karakter Bagas. Dia seorang anak yang rajin, penurut, dan berprestasi. Adapun Mail satu tokoh yang memiliki karakter yang sangat santai, tidak pandai bergaul, tidak mudah bersosialisasi, dan tidak suka keramaian. Selain 3 tokoh anak tersebut, ada pula tokoh pengelola asrama. Ialah sepasang suami istri yang bernama Bapak Muhyiddin dan Ibu Ajeng. Pak Muhyiddin yang memiliki karakter tegas dan pemarah, namun dibalik karakternya yang tegas juga pemarah, Pak Muhyiddin memiliki rasa empati yang tinggi. Adapun Ibu Ajeng memiliki karakter lemah lembut, ramah, juga penyayang. Terlihat Pak Muhyiddin yang sedang mengumpulkan anak asrama untuk memberikan nasihat tentang kebersihan. Sini anak-anak, kita kumpul. Bu, sini dulu Bu. Mohon Pak, sakedap. Nah anak-anak, berhubung hari ini libur sekolah, kita bersih-bersih yuk. Kita bersih-bersih kamar tidur, kamar mandi, dan ruang tamu. Ya Pak, atuh Pak masih tunduh. Kamu, sekarang kan hari libur, waktunya bersih-bersih bukan malas-malasan. Ayo cepat bersih-bersih. Malas Pak, masih tunduh. Enggak, pokoknya kamu juga harus ikut bersih-bersih Bagas. Ya, Mail ya. Seketika Pak Muhyiddin melihat ekspresi anak-anak yang terlihatnya begitu malas. Akhirnya Pak Muhyiddin memberikan 1-2 patah kata wejangan tentang pengalaman dirinya di masa lampau. Coba pada kesini dulu sebentar ya. Ada yang mau Bapak ceritakan tentang pengalaman Bapak di masa lalu. Nah, jadi gini. Zaman Bapak dulu, Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya akan hasil alam, kebudayaan, dan adat istiadat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun, di balik kemerdekaan Indonesia, sejarah telah menuliskan kisah-kisah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu sejarahnya, ketika Belanda menjajah negeri ini selama 3,5 abad, Jepang selama 3,5 tahun, dan Inggris selama 5 tahun. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Namun sejarah telah menuliskan, ketika tentara Inggris kembali ingin menjajah Indonesia, walaupun Indonesia telah diakui kemerdekaannya oleh dunia, maka perlawanan pun dilakukan oleh seluruh penduduk Indonesia. Salah satu peristiwa sejarah yang tak bisa dilupakan adalah ketika tentara Inggris ingin menguasai Surabaya. Saat itu Bung Tomo telah membakar semangat rakyat Indonesia untuk tidak pernah menyerah kepada tentara Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris.
Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Perlawanan rakyat terus dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan di seluruh pelosok tanah air. Nah, dengan pengalaman Bapak di waktu dulu itu, kalian bisa jadikan motivasi buat kalian lebih semangat lagi menjalani aktivitas setiap harinya, pantang menyerah dan tidak putus asa. Karena sekarang kan negara kita sudah aman, tentram dan sejahtera. Nah, sekarang kembali ke tugas kalian masing-masing, yaitu bersih-bersih. Selesai mendengarkan cerita Pak Muhyiddin, mereka pun kembali ke tugasnya masing-masing, yaitu bersih-bersih. Sementara Pak Muhyiddin, ia lekas pergi menemui Pak RT dikarenakan sebelumnya mereka telah membuat janji untuk bertemu. Bu, Bapak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Iya Pak, waalaikumsalam, hati-hati. Seketika sedang di perjalanan, ban motor Pak Muhyiddin bocor dan sontaknya dia menghampiri tukang tambal ban. Loh, kok dompet saya gak ada? Kemana ya? Lah, nggak tahu. Kok tanya saya? Waktu pun mulai petang dan akhirnya setelah selesai menambal ban motor yang bocor, Pak Muhyiddin pun pulang dengan rasa kesal dan lelah dan menghampiri Ibu Ajeng yang sedang duduk di kursi kamar. Bu, hari ini Bapak tidak jadi rapat dengan Pak RT. Tadi waktu di perjalanan ban motor Bapak bocor. Nah, sesampai di tukang tambal ban, dompet Bapak gak ada. Tadi pagi dompet Bapak kan disimpan di saku celana. Berarti
dompet Bapak hilang di jalan ya, Bu. Innalillahi, Allahu Akbar. Yang sabar ya Pak. Ini semua mungkin ujian dari Allah. Bu, yang bener dong. Bapak harus gimana? Di dalam dompet itu kan ada banyak kartu ATM dan kartu penting lainnya. Mungkin ini ujian. Tanpa kita sadari, datang dikarenakan sikap Bapak yang kemarin telah menyakiti hati mereka, hati anak yatim. Oh, iya Bu, apa mungkin ya? Waktu kemarin tanpa Bapak sadari, Bapak telah menyakiti hati mereka. Nah, kan sepertinya iya, Pak. Bagaimana kalau Bapak minta maaf kepada mereka dan memperlakukan mereka seperti layaknya anak kita sendiri? Waduh, Bapak jahat sekali ya Bu. Bapak merasa sangat bersalah kepada mereka. Enggak juga, Pak. Kita hanyalah manusia biasa. Sudah sepantasnya menjadi tempat salah. Yang jahat itu sudah tahu salah, tapi tidak memiliki niat untuk memperbaikinya. Makasih ya Bu, sudah selalu mengingatkan Bapak dengan sikap Bapak yang keras. Ibu selalu mencoba pelan-pelan mengetuk pintu hati Bapak. Sekali lagi, makasih ya Bu. Iya, sama-sama, Pak. Ibu juga sama. Tanpa ibu sadari, ibu masih suka dan banyak sekali melakukan kesalahan. Dan bapaklah yang selalu mengingatkan ibu akan hal itu. Kita memiliki kekurangan masing-masing. Dengan itu, Allah menyatukan kita untuk saling Ini menyempurnakan semua satu sama lain. kesalahanku yang selalu membuatmu terluka. Maafkanlah sayangku, dengarkan janjiku. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Ya udah Bu, sekarang kan sudah malam. Waktunya kita istirahat, kita lanjut lagi besok ya. Dikarenakan malam yang semakin malam, Pak Muhyiddin dan Ibu Ajeng memutuskan untuk beristirahat dan tidur, serta melanjutkannya di hari esok. Di pagi harinya, setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, Pak Muhyiddin mengajak anak-anak untuk berkumpul. Anak-anak, yuk kita kumpul dulu sebentar yuk. Ada yang ingin Bapak sampaikan. Anak-anak pun menghampiri Pak Muhyiddin. Bagas yang masih terlihat mengantuk dan terlihat seperti malas untuk bergerak. Bagas, ayo sini dekat Bapak. Anak-anak, Bapak minta maaf ya jika selama ini Bapak terlalu kasar sama kalian. Bapak merasa malu dan bersalah kepada kalian. Apakah kalian mau memaafkan Bapak? Anak-anak yang begitu terdiam melihat sikap seorang Pak Muhyiddin yang tiba-tiba berubah. Mereka pun mengangguk dan memaafkan Pak Muhyiddin. Iya, Pak, tidak apa-apa. Kami pun minta maaf ya, Pak. Karena kami susah sekali diatur. Tidak apa-apa, kalian anak yang baik. Hanya saja, Bapak yang tidak mampu mengerti kalian. Dan akhirnya mereka pun berpelukan juga saling memaafkan. Alhamdulillah ya Allah. Setelah peristiwa yang mengharukan itu, anak-anak pun pergi ke kamar masing-masing dikarenakan sekolah sedang libur. Di samping itu, Pak Muhyiddin memiliki rencana untuk mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia
yaitu dengan mengadakan perlombaan 17 Agustusan. Kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah anak-anak, hari ini kan tanggal merah. Kalian tahu gak kenapa hari ini tanggal merah? Ada apa ya? Tidak tahu, Pak. Ya, masa gak tahu sih? Padahal gampang banget loh. Hari ini diperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, bukan, Pak. Karena hari ini tanggal 17 Agustus. Betul tidak, Pak? Yap, betul. Tepat sekali Torik. Hari ini diperingati dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, Bapak berencana mau mengadakan perlombaan dengan kalian. Bagaimana? Kalian pada mau? Dengan rasa antusias mereka yang tinggi untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia, mereka dengan sangat kompak dan sigap dengan menjawab, Banget, Pak! Oke, kalau begitu, ngapain nunggu lama-lama? Yuk, kita mulai. Ayo, semangat anak-anak. Merdeka. 1, 2, 3, mulai. Ayo, ayo! Semangat anak-anak! Kalian pasti bisa! Jangan menyerah, ayo! Ayo Bagas, ayo Torik, ayo Mail, kalian pasti bisa. Ayo, semangat anak-anak. Akhirnya perlombaan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia telah usai mereka laksanakan. Tiba saatnya pemberian kejuaraan bagi pemenang lomba. Hore! Pemenang pertama perlombaan Agustusan kali ini yaitu Torik, yang kedua Mail, yang ketiga Bagas. Oleh, aku menang! Selamat ya, Torik. Selamat ya, Torik. Makasih ya, Il. Makasih ya. Enggak. Mereka terlihat sangat senang sekali, begitupun Pak Muhyiddin dan Ibu Ajeng. Pak Muhyiddin pun beranjak pulang, namun ketika di perjalanan ada seseorang yang menghampirinya dan menepuk bahu Pak Muhyiddin. Pak! Sambala sambala bala sambalado, terasa pedas, terasa panas. Sambala sambala bala sambalado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalado. Rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambalado.
balado. Enaknya cuma di lidah saja. Oh, oh. Colek-colek sambal lado. Alamak oi, dicolek sedikit, cuma sedikit tetapi menggigit. Ini Pak Muhyiddin kan? Astagfirullah, kagetin aja sih, Mang. Ada apa, Mang? Ini loh Pak, dompet Bapak yang waktu itu sempat dikira hilang, ternyata jatuh di tempat tambal ban saya. Masya Allah, saya kira dompet saya hilang. Aduh, saya betul-betul gak menyangka bisa bertemu lagi dengan dompet kesayangan. Mohon maaf ya Pak, waktu itu saya memang tidak melihatnya. Nah, waktu saya membereskan peralatan, saya menemukan sebuah dompet dan saya langsung keingat Bapak yang waktu itu kehilangan dompet. Nah, waktu saya cek ternyata benar KTP yang ada di dalamnya adalah KTP Bapak. Sekali lagi, maaf ya Pak. Tidak apa-apa, Mang. Justru saya merasa sangat bersyukur dompet saya bisa ketemu. Dan penemunya adalah orang yang jujur lagi. Terlebih di dalamnya terdapat surat-surat penting loh, Mang. Pasti di dompetnya banyak uangnya ya Pak. Saya nggak berani buka isinya. Saya cuma lihat bagian depan ada KTP Bapaknya. Ah, tidak, Mang. Dompet saya tebal karena banyak kertas kwitansi. Kalau begitu, saya kembalikan dompet Bapak dengan resmi ya Pak. Ini Pak. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih ya, Mang. Iya, sama-sama Pak. Pak Muhyiddin pun merasa sangat bahagia. Sambil berjalan pulang, Pak Muhyiddin berbicara sendiri dalam hatinya. Subhanallah ya Allah. Hari ini begitu banyak kebaikan yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu ini. Mulai dari kegiatan bareng anak-anak yang sangat menyenangkan, hingga akhirnya saya dipertemukan kembali dengan dompet kesayangan saya. Terima kasih ya Allah. Pak Muhyiddin pun bergegas dan menceritakan semuanya kepada istrinya. Alhamdulillah ya Pak, itu mungkin balasan dari Allah. Bapak sudah meminta maaf kepada anak-anak dan membuat mereka senang. Alhamdulillah ya Allah, begitu nikmat pertolongan-Mu ini. Untuk kedepannya saya berjanji akan mengurus mereka dan menyayangi mereka seperti anak saya sendiri, insya Allah. Dan di penghujung cerita, pada akhirnya seorang Pak Muhyiddin pun yang memiliki sikap yang sangat keras, dia mampu berubah menjadi sosok yang baik hati dan penuh perhatian. Mereka hidup dengan kebahagiaan, layaknya kebahagiaan yang dimiliki keluarga pada umumnya. Memberi saja tidak cukup ketika pemberian itu dapat dan selalu kita perhitungkan. Namun, pemberian yang tak terhingga itu adalah pemberian yang tak pernah terbatas oleh akal manusia. Adapun ayat yang menjelaskan tentang berbuat baik kepada anak yatim ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya sendiri." Sekian penampilan drama musikal nasionalisme versi kreativitas anak hebat yang multi KCP Cicalengka. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan suka. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan
bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah.